kasus yang terjadi, faktor penyebab, ya, kemudian solusi atau tindakannya, ke LK 3.6, daftar penyelesaian kasus pelaksanaan praktek pembelajaran ketiga. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, LK-nya dapat diunduh di bahan pembelajaran. Bapak Ibu, hari ini kita fokuskan untuk diskusi masalah itu. Ya, nanti Ibu Yuni selaku guru pamong akan berikan banyak solusi ya kalau Bapak Ibu nanti ada masalah yang tidak bisa dipecahkan di lapangan, karena beliau sudah menemukan beberapa solusi terkait dengan pembelajaran kelas. Ya, monggo nanti kita mulai dengan yang paling kiri ini ada Bu Nonsi, kemudian Pak Wanto, kemudian Bu Wira, Pak Saiful. Ini Pak Tarsi kelihatannya masih ada masalah dengan laptopnya ya, mungkin nanti akan tergabung juga, tapi tidak bisa maksimal. Baik, Bapak Ibu, kita kasih kesempatan yang pertama ke Bu Nonsi. Silahkan Bu Nonsi. Ya, Pak. Yang LK 3.5 kah, Pak? Ya, yang jurnal dan penyebabnya itu ya, Bu ya. Oke, ya Bapak. Ya, Pak. Jadi nanti Bu Nonsi, jurnalnya seperti apa, dan kasus yang ditekankan adalah kasus praktik pembelajaran ya Bu Nonsi. Kasus praktik pembelajaran. Kemudian identifikasi faktor-faktor penyebabnya. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Halo. Sudah Bu, cuman Sudah. masih perlu diperbesar lagi sedikit. Iya, sabar ya. Tak ulang lagi ya, tidak mau. Sabar ya, sabar. Saya sabar menanti, Bu. Iya, maaf Pak. Ini saya sudah tadi sampai perbesar, dia tidak mau. Sabar ya. Ayo. Bagaimana, sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya Bu, sudah. Proses. Oke. Daftar penyelesaian kasus. Oh, yang jurnalnya dulu ya, Pak? Jurnalnya dulu, Bu. Jurnalnya. Iya, Bapak. Salah klik. Saya ulang kembali. Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Di tempat saya masih ya sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Kasih besar dikit. Satu lagi ya. Bisa? Jadi ini adalah Bu. Oke. Sudah oke. Oke. Jadi ini adalah jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga saya. PPL ketiga saya itu dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021. Tempat SMP Negeri 1 Tanah Merah, bentuk luring, waktu jam
10 sampai jam 11 siang. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan tulis dan selanjutnya. Kemudian keterampilannya atau 4.6 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dan selanjutnya. Kemudian masuk dalam IPK-nya, IPK pengetahuan atau 3.61 menemukan informasi rinci teks interaksi transaksional terkait dengan kegiatan tindakan yang terjadi pada masa lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang. Kemudian IPK yang kedua menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan, dan IPK untuk keterampilannya membuat teks interaksi transaksional tulis sangat pendek dan sederhana dan selanjutnya. Kemudian dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini jumlah peserta didik 10 orang. Adapun kendala-kendala yang saya temui dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini, yang pertama, kendala yang terjadi yang pertama adalah siswa pulang lebih awal. Ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan itu pada saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan, siswa pulang lebih awal karena adanya rapat dewan guru bersama pihak komite sekolah. Kemudian kasus atau permasalahan yang timbul, siswa tidak konsentrasi dalam belajar. Kemudian kendala yang kedua, kabel speaker korslet. Pada saat pemutaran video dilakukan, tiba-tiba kabel speaker korslet sehingga speaker tidak bisa lagi digunakan. Jadi saya jelaskan sedikit di sini. Waktu saya mau pemutaran video, speaker yang saya gunakan itu tiba-tiba korslet. Saya juga tidak tahu penyebabnya kenapa, karena pada waktu pagi saya masih cek masih bisa. Kemudian saya suruh anak-anak angkat ke kelas. Giliran saya mau pakai untuk pemutaran video dan tidak bisa lagi digunakan. Adalah suara. Kemudian yang ketiga, siswa belum paham tentang perubahan kata kerja yang digunakan dalam present perfect tense. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu dalam proses pembelajaran tentang present perfect tense, siswa belum memahami perubahan kata kerja infinitif ke kata kerja bentuk past participle. Permasalahan yang muncul adalah siswa mengalami kesulitan dalam penggunaan purpuri atau past participle. Ini saja Bapak tentang kasus yang masalah-masalah yang saya hadapi dalam PPL ketiga. Mohon masukannya dan koreksiannya Bapak Ibu. Ya, dimulai dari Pak Wanto, kemudian Bu Wira, Pak Saiful. Monggo, Pak Wanto. Ya, Bu Nasi, ke bawah dulu sedikit. Ya Coba. Pak. Yang ini Pak. Ya. Untuk ini kasus yang pertama ini, siswa pulang lebih awal ini mungkin ada apa Bu ya? Mungkin kalau dulu pernah saya ngajar di daerah terpencil ya. Ya Pak. Untuk siswa pulang lebih awal ini mungkin bisa diteknisi Bu ya. Untuk ini kira-kira pulangnya jam berapa Nana Bu? Pulangnya jam ini Bapak, jam 8:30. Oh, 8:30 ya? Iya, karena ada rapat Dewan Guru bersama dengan pihak komite karena itu hari waktu akhir-akhir November Oktober itu terjadi ada kasus di sekolah saya sehingga ada ada rapat Dewan Guru bersama dengan pihak komite untuk menyelesaikan kasus tersebut Bapak. Ya,
Mungkin kalau sudah ada jadwal Bu, mungkin bisa konsultasi dengan pihak sekolah. Iya, Untuk misalnya kalau memungkinkan ya merubah jadwal. Ya kalau begi, kalau tidak bisa mungkin merubah jadwal ya pelaksananya dipercepat di pagi hari. Itu saya eh, Bu, usulan dari saya. iya bisa Bapak. Itu hari juga Bapak apa ya maksudnya itu hari juga kepala sekolah pagi baru dia sampaikan Bapak. Jadi ini saya maksudnya seandainya saya mendapat informasi lebih awal ya mungkin saya geser tapi pagi jam waktu mau apel itu baru kepala sekolah sampaikan Bapak. Kalau ada mau rapat antara Dewan Guru dengan pihak komite sekolah Bapak untuk membicarakan kasus yang terjadi Bapak begitu. Siap, siap Bu. Iya Bapak. Tapi ya terima kasih atas masukannya Bapak. Ya, saya kira itu Iya, Bapak Ibu. iya. Iya. Ya baik, langsung ke Bu Wira, silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya sama ya sependapat dengan Pak Wanto. Seandainya Bu Nonsi tahu lebih awal bahwa jadwal rapatnya pada hari Senin ya Bu ya, tanggal 15 Iya, November. iya Kan betul. jadwalnya November. Mungkin Iya. bisa diundur ke hari Selasa tanggal 16 November. Cuman karena halangannya Ibu baru tahu, ya mungkin agak susah untuk mengundurnya lagi. Iya, Bu. Biasa memang Ya, seperti ini, bisa kadang tiba-tiba saja, Bu. iya Bu. Iya, Kemudian masalah yang kedua, kabel speaker koslet. Uh, kalau masalah teknik seperti ini mungkin bisa disiasati lebih awal ya Bu ya, mungkin 1 hari sebelum praktek harus disiapkan memang apa masalah yang akan iya. terjadi ke depannya. Iya, Bu. Waktu pagi itu saya cek, saya masih periksa juga masih bisa. Terus saya suruh anak-anak angkat ke kelas karena jarak dari tempat labnya itu untuk tempat simpan speakernya itu sekitar 20 meter. Jadi nggak tahu waktu mereka angkat dia jatuh atau bagaimana kan sehingga waktu mau Oh gitu ya. pemutaran video tidak bisa lagi Bu. Dia langsung berasa waktu saya mau cok Bu. Begitu. Oh iya Bu. Iya. Kemudian yang ketiga apa tadi Bu? Coba di scroll ke bawah. Oke baik. Ini Bu. Siswa belum paham tentang perubahan kata kerja yang digunakan dalam present perfect tense. Oh, berarti ini masalah terkait materi ya, Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Berarti ini harus Bu Nancy Iya. sendiri yang harus menjelaskan. Iya Bu. Iya. Iya Bu, Saya kira karena ini materi baru juga untuk mereka, maksudnya mereka baru dapat jadi iya iya, masih iya, mengalami kesulitan. Iya. saya Ya, kira begitu. terima kasih infonya Bu. Ya, Ya, baik. Lanjut ke Pak Saiful. Terima kasih Bu Wira masukannya. Pagi saya sepuluh.
Iya, Bapak. Iya, Bapak. Oke, terima kasih Pak Sepu sarannya. Ya, sudah ada Bu Diana. Silakan Bu Diana. Terima kasih Pak Saiful. Bu Diana, bisa dengar suara kami? Bisa Pak, tapi saya Ya. maaf saya baru bergabung Pak, jadi minta tolong Bu Nonsi untuk scroll ke atas. Oke, Ya, oke silakan. baik Bu. Oke baik Bu. Ya, Ini Bu. Bisa kelihatan Bu. ya, oke, ke bawah lagi Bu sedikit. Oke. Ah, Yang mana ini Bu? terima kasih. Ya. Kendala yang Ibu Nonsi alami kurang lebih hampir sama dengan saya, namun saya kendalanya juga di alat saya yang lain yang saya pergunakan siswa lebih awal sehingga tidak sesuai dengan itu. Saya rasa untuk siswa yang pulang lebih awal kita bisa kondisikan mereka sebelumnya untuk bisa diri untuk praktek yang akan dilaksanakan. Kalau saya seperti itu, karena saya sudah mendata siswa-siswa saya sudah berulang kali mengingatkan kepada mereka untuk bisa mereka tetap berada di satu ruangan supaya ruangan itu bisa dikondisikan untuk dipakai untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Kalau saya seperti itu untuk masalah yang satu, mungkin itu saja yang bisa saya kasih sarankan buat Ibu Nonsi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu atas sarannya. Ya, langsung pencerahan dari Ibu ini. Monggo Bu. Terima kasih Pak Arso. Mohon maaf, kamera saya bingung meletakkan di mana karena ini di rumah. Biasanya saya lem, saya pakai selasi. Nah, jadi saya kelihatan separuh, tapi nanti saya perbaiki insya Allah. Baik, kalau nomor 1, nomor 2 ya Bu Nanti itu ya sangat bisa diatasi di lapangan atau berikutnya lagi nanti untuk UPIN bisa diatasi ya hal-hal seperti ini. Nah kemudian yang ketiga saya mau menyoroti yang ketiga, menurut pengalaman ya apakah ini kita pasti itu ya Bu Nanti ya? Kelas 9. Ya Bu. Ya Bu. Kelas 9. Kelas 9 Bu. Nah, kelas 9. Oke, kelas 9 itu kelas 7 dan 8 sudah pernah belum diperkenalkan dengan present perfect. Ini kita akan bicara tentang kompetensi profesional guru ya. Kompetensi profesional guru. Gimana waktu kelas berapa tadi 7 dan 8 sudah pernah mendapatkan materi ini? Halo, Nanti. Apakah anak-anak pada waktu kelas 7 dan kelas 8 sudah pernah mendapatkan materi ini? Kalau di kelas 7 belum Bu. Kelas 7 belum. Ya, belum. Kelas 8 juga belum. Saya bertanya pada teman-teman. Dari kelas 9. Mengenalkan pas partisiple itu apa enggak? Word apa enggak? Langsung memperkenalkan pas partisiple, memperkenalkan kata kerja bentuk ketiga, kira-kira itu word atau enggak? Lebih enak mana? Memperkenalkan konteks dulu pada anak-anak kemudian imitating atau langsung memperkenalkan rumus?
tingkat keberhasilannya lebih Kon- banyak mana? konteksnya kayaknya Bu. Iya, komunikasinya ya. Iya komunikasinya Bu. Karena saya kemarin masih struktur oriented jadi ya, nanti iya mungkin tolong lebih hati-hati. Berkali-kali kan saya ingatkan ya, anak-anak itu kemampuan imitasinya itu besar sekali. Kemampuan asosiatifnya itu belum begitu bagus. Contohnya Iya, kalau Bu. kemampuan asosiatif itu sangat diperlukan untuk matematika. Matematika itu maka kenapa anak-anak banyak yang nilainya tidak bagus, karena memang kemampuan asosiatif anak-anak kita rendah. Kenapa kok bisa rendah? Karena anak-anak kita tidak terbiasa observasi. Guru jarang-jarang mengajarkan anak-anak untuk observasi. Kalau masuk kelas langsung diajarkan materi dan sebagainya. Nah, makanya kepada teman-teman semua, setelah dengan terus melakukan pendekatan pengajaran itu secara induktif ya. Induktif itu anak-anak akan melihat semua materinya dalam konteks-konteks tertentu. Kemudian dari situ, kalau observasinya jalan, maka anak-anak analisisnya akan jalan. Ini bentuknya apa? Ya anak-anak kemudian masuk ke teori. Setelah mereka observasi, kemudian kita tuntun mereka untuk mengetahui teorinya. Kalau teorinya dulu kemudian membuat kalimat, maka kalimatnya nanti yang terjadi adalah isolated ya. Kalau isolated sentence itu nanti maksudnya ke structure oriented, itu nanti kita akan berbicara tentang rumus, matematikanya, bahasa, dan itu anak-anak kembali lagi sama fenomenanya sama kalau mereka belajar matematika. Lalu Inggris menjadi mata pelajaran yang susah begitu. Jadi nanti kalau membuat untuk berikutnya lagi kan boleh memilih 1, 2, 3 kan untuk UPIN kan. Iya Nah, Bu. perbaiki pendekatannya menjadi pendekatan yang induktif saja, bukan contoh-contoh yang banyak. Kemudian masukkan pada langkah-langkah pembelajaran, model pembelajaran yang tadi misalnya PPL lah, project lah, dan seterusnya terserah pada teman-teman untuk kemudian mengolah pendekatan induktif itu di dalam langkah-langkah pembelajaran. Ini saya masih ada satu miss untuk memberi masukan kepada teman-teman semua dari kemarin. Saya sudah pikirkan bahwa metode atau teknik di dalam kelas itu belum kita bahas sama sekali ya. Misalnya penggunaan flashcard, misalnya penggunaan Jigsaw dan seterusnya itu belum ya. Padahal ini juga termasuk dalam penilaian. Apakah teknik atau metode di dalam kelas itu apa yang digunakan selain tanya jawab, selain penugasan, selain portofolio dan seperti itu ya. Nanti bisa dimasukkan. Saya kirim saja itu cara-caranya atau teknik-tekniknya. Nah, ini untuk semua saja, bukan hanya untuk Sunonsi ya. Mari kita mulai dari PTG ini bahwa pembelajaran kita mestinya pembelajaran yang membuat kita cukup. Jadi tujuan pembelajaran bahasa itu sendiri adalah using English as a means of communication. Ya, bahasa Inggris itu menjadi bahasa untuk berkomunikasi, bukan bahasa untuk berpikir. Ya, analisis itu belum. Nanti di SMA atau SMK kelas 12, kemudian ke mahasiswa, nah itu sudah pada transformatif ya, level transformatif kalau kata Bu Helena seperti itu. Jadi untuk yang nomor 3 ini khususnya adalah permasalahannya pada apakah menggunakan deduktif induktif ya. Kemudian tentu saja kalau anak belum pernah mendapatkan ini, dan menurut pengalaman saya perfect itu adalah rumus paling susah untuk dipahami siswa. Makanya mungkin dengan contoh-contoh yang banyak, konteks yang banyak, setidaknya pemahaman mereka sebelum sampai memperhatikan bentuk kalimat itu sudah kita induce dulu ya, kita push dulu sehingga pada konteks-konteks tertentu anak menggunakan bentuk kalimat apa, surat yang bagaimana dan seterusnya, itu mereka dapatkan dari hasil observasi mereka sendiri. Makanya problem based learning itu basicnya di sini, dari observasi, kemudian mereka menyiapkan satu pertanyaan, kemudian dari pertanyaan itulah mereka mencoba membuat solusi, guru sebagai konsultan, begitu ya kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain nanti permasalahannya seperti ini juga, maka yang diperlukan adalah bagaimana pendekatan induktif ini diterapkan di dalam PPL atau self learning dan seterusnya.
kita hindari memucingkan anak dengan rumus ya. Biarkan mereka berpikir tentang rumus di pelajaran matematika saja, jangan di pelajaran bahasa Inggris. Begitu ya kira-kira. Dari saya mungkin begitu. Pak Arto, silakan Pak Arto akan menambahi yang lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Arto. Ya, Bu. Terima kasih Ibu Yuni ya, masukan yang sangat bermanfaat ya dari Ibu Yuni, termasuk teknik pengajarannya juga itu tadi sudah sampaikan ke Ibu Yuni. Ya, mungkin terkait dengan tensis ini memang Pak Saiful tadi, saran Pak Saiful juga menjadi masukan kita bersama ya. Di kelas 9 itu mestinya anak sudah sudah matang ya dengan konsep tensis itu. Nah, pada pengajaran sebelumnya ya, mungkin ini bisa diterapkan pada pengajaran sebelumnya. Ketika mengajarkan tensis itu kalau bisa tidak berupa siklus tulis ya, tidak bentuknya tulis, tapi bagaimana mengajarkan tensis itu dalam diskusi kelompok. Jadi katakanlah ada 4 anak, satu produce verb 1, ya, satu produce verb 1, kemudian yang lain produce verb 2, kemudian yang lain lagi produce verb 3, kemudian yang terakhir itu produce sentence. Ya. Atau kalau mau mengajarkan beberapa tenses itu satu anak itu produce verb, ya, kemudian yang lain produce present tense, kemudian yang lain lagi produce dalam sentence ya, sentence present tense, kemudian sentence simple past ya, kemudian past continuous, kemudian present perfect ya. Ini kalau bisa dibentuk kelompok itu dilakukan secara terus-menerus, saya yakin ketika anak itu kelas 3 itu anak sudah matang itu tenses. Jadi memang harus dibiasakan ya, Ibu Yuni, betul mungkin tidak harus dihafal, tetapi mungkin harus dibiasakan. Nah, ketika ada teks tertentu, ya, ada teks tertentu di situ ada tenses bentuk saja kelompok, ya, kelompok anak 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu diminta untuk produce verb. Yang kedua mungkin diminta untuk produce present tense. Yang ketiga diminta untuk produce simple past. Yang ketiga diminta untuk produce present perfect. Nah, di sini anak akan terlatih seperti itu sehingga anak langsung ketika diminta untuk menganalisis atau menerapkan present perfect tense, dia langsung bisa. Jadi pengajaran tenses itu kalau bisa dengan dalam bentuk written, tetapi dalam bentuk spoken, sehingga anak bisa menerapkan ini ya. Ada bedanya ya. Kalau biasanya kalau mengajarkan tenses itu selalu melihat bentuknya selalu written. Nah, bagaimana biar ini partisipasi anak itu tumbuh ya, dalam bentuk kelompok. Ya, kalau Bu Nancy yang present perfect adalah menekankan present perfect, mungkin bisa yang satu produce verb 1, yang satu produce verb 3, kemudian yang satu produce verb 2, yang satu produce verb 3, kemudian yang terakhir ada produce sentence berupa present perfect tense. Ya, ini mungkin sudah terlambat kalau di kelas 9. Mestinya itu sudah dilakukan sejak kelas 7 ya, kelas 7.
mungkin itu bisa di Bapak itu mungkin sudah pernah mencoba atau belum pernah mencoba mengajarkan tenses tetapi dalam bentuk diskusi. Saya belum, Pak. Belum pernah Pak, selalu dalam Belum pernah. bentuk written. Ya Pak, saya sudah pernah. Pak Saiful sudah pernah mengajarkan tenses dalam bentuk diskusi. Bentuk kelompok anak belum. Selalu Ya. dalam Saya belum, Pak. selalu Pak dalam Wanto Belum pernah Pak. Pak, belum pernah. Bu Wira, Belum Pak. ya itu menarik sekali ketika diterapkan itu partisipasi anak sangat bagus, anak aktif gitu ya. Kalau jadi tidak hanya mengajarkan tenses, tapi kita mengajarkan speaking. Oh iya. Yaitu secara otomatis kalau dilakukan secara kebiasaan terus-menerus itu anak akan secara otomatis itu terbentuk konsep mengenai tenses. Ya monggo nanti kalau bisa diterapkan di kelas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari Ibu Yuni. Tadi sudah dapat masukan yang banyak dari Ibu Yuni ya, Bu Nongsi. Iya, Pak. Dituangkan dalam solusi ya. Dalam solusi nanti diunggah ya Bu Nongsi. Nah, teman-teman, Ya, bisa diberikan oleh Pak Arso itu teknik di kelas. Lalu teman-teman bisa memberi nama teknik bekerja berkelompok dengan cara demikian itu teman-teman bisa mengarang nama untuk tekniknya ini menjadi inovasi teman-teman semua. Begitu. Nah, untuk teknik di kelasnya teman-teman bisa berkreasi berdasarkan masukan dari Pak Arso tadi. Kemudian bisa untuk ditulis menjadi best practice ya. Kan sekarang sedang dikembangkan best practice ya Pak Arso ya. Itu bisa teman-teman tulis sebagai best practice sekali kan itu. Jadi inovasi pembelajaran. Itu tambahan dari saya Pak. Bu Nonsi, sudah bisa ditangkap ya Bu Nonsi ya, masukan dari teman-teman, masukan dari Ibu Yuni, kemudian yang terakhir masukan saya. Ya Pak, ya Pak. Ya. Bisa dijadikan solusi. Terima kasih Pak. Ya berikutnya tadi siapa ya berikutnya yang urutan siapa setelah Bu Nonsi ya? Pak Wanto kayaknya Pak, kalau tidak salah. Pak Wanto, ya. Ya. Monggo Pak Wanto. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk PPL yang ketiga ini, yang pada tanggal 17 November 2021, ya, saya adakan di 7.30. Ya, dengan indikatornya tadi itu menganalisis fungsi sosial, menangkap makna pemberitahuan, kemudian menyusun teks tulis pemberitahuan. Ya, adapun siswa-siswi yang hadir pada saat itu adalah 16 siswa-siswi. Ya, untuk kendala hasil dari kamera cadangan yang merekam tidak maksimal. Ya, proses editing yang menampilkan gambar di depan guru tidak digunakan. Ya, hasil video edit kurang maksimal. Ya. Kemudian ketepatan waktu seperti biasa masih menggunakan waktu jam berikutnya.
Ya, karena jam saya itu 45 menit, ya sedangkan kemarin itu adalah 60 menit untuk pembelajaran. Ya. Sedangkan untuk masalah yang timbul karena kebetulan jam berikutnya itu tidak ada gurunya ya, jadi alhamdulillah tidak ada permasalahan di jam berikutnya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Kemudian vocabnya seperti biasa, siswa kurang fokus. Ya, identifikasi kemarin ada yang pakai HP ya, karena di awal memang saya belum ingatkan kembali. Ya, mungkin saya agak lupa. Jadi ya, siswa-siswi itu menggunakan HP sebenarnya bisa, tapi siswa-siswi tadi itu lupa untuk uh, men-silentkan HP-nya atau memodalkan pesawat. Nah, ya, saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin ada koreksi. Ya, dimulai dari Bu Nonsi, kemudian ke Bu Wira, Bu Diana, kemudian Pak Saiful. Monggo Bu Nonsi. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya dari kendala-kendala yang dari Pak Wanto ini karena ya saya juga alami jadi maksudnya kendala-kendala secara teknis ini dan ya kadang juga kita sudah berusaha untuk maksimal tetapi ya ada-ada saja kendalanya. Kemudian yang terakhir yang keempat tadi ya Pak, yang siswa kurang fokus. Di sini yang masa siswanya tadi yang main HP seperti yang Pak Wanto tadi sudah sampaikan bahwa tidak memberitahukan untuk kepada siswanya untuk tidak menggunakan HP, tapi ya mungkin itu adalah mungkin ke depannya Pak Wanto untuk lebih mengingatkan siswa lagi untuk tidak memainkan HP-nya saat pembelajaran sedang berlangsung. Begitu aja Bapak. Terima kasih. Ya, baik, Bu Nonsi. Monggo langsung ke Bu Wira, silakan. Ya Pak, terima kasih. Kalau saya yang masalah keempat tadi ya Pak Wanto, yang masalah HP, seharusnya siswa memperhatikan pelajaran, tapi karena ada gangguan HP-nya berdering, jadi kurang fokus. Kalau solusi saya Pak, seperti di sekolah kami sebelum pembelajaran dimulai, HP-nya siswa dikumpul, nanti akan dikembalikan pada saat pembelajaran selesai. Jadi alternatif seperti itu kami terapkan di kelas supaya siswa tidak ada yang bermain HP di dalam kelas. Kecuali kalau ada pembelajaran khusus yang harus menggunakan HP. Itu Pak, saya kira dari saya. Ya, mohon izin jawab sebentar. Karena untuk pelajarannya di sekolah ini karena belum maksimal kamusnya ya, saya mengizinkan sebenarnya untuk membawa HP-nya untuk di samping membantu pelajaran. Itu. Oh, begitu. Jadi pasti HP-nya digunakan. Ada yang ya, artinya memang sebelumnya saya belum apa ya istilahnya kontrak belajarnya untuk menonaktifkan HP jaringannya itu tidak saya suruh untuk matikan, itu saya lupa. Gitu. Ya, baik, Bu Wira mau melanjutkan memberi solusi lagi atau sudah? Yang ketiga Pak, kurangnya vocabulary. Jadi ini masalah umumnya bagi kita. Jadi sudah jauh lebih awal dibahas bagaimana cara meningkatkan vocabulary siswa. Saya kira sudah dibahas pada pertemuan yang lalu-lalu. Itu saya kira dari saya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Wira. Iya Pak. Ya, Pak Saiful, silakan Pak Saiful.
Siap. Ya, terima kasih Pak Saiful. Sarannya ya sangat bermanfaat gitu ya untuk meningkatkan vocab dengan kerja kelompok ya, dengan diskusi. Baik, kelihatannya semua. Oh, Bu Diana, silakan Bu Diana. Baik Bapak, terima kasih. Terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pak Wanto, tadi saya melihat permasalahan teknis yang dialami oleh Pak Wanto juga kadang-kadang dan sering juga kami alami juga di lapangan, karena apa yang kami persiapkan itu kadang-kadang terkendala dengan masalah teknis. Untuk masalah waktu, kemarin saya juga pengalamannya sama, saya ambil jam pagi, ternyata pagi lebih ribet. Kemudian kemarin yang ketiga saya ambil yang siang kendalanya adalah ruangannya terkunci, jadi hampir semuanya terkunci. Jadi itu mungkin perlu ada komunikasi antara kita dengan guru-guru yang rekan sejawat kita. Kemudian kepala sekolah juga kita perlu untuk berkomunikasi sebelum kita mengadakan praktek. Kemudian ada juga masalah tentang handphone siswa yang berdering. Mungkin itu permasalahannya, menurut saya permasalahan yang masih bisa ditangani. Mungkin itu bisa diambil handphone siswa yang bersangkutan dikumpulkan ke depan supaya tidak mengganggu pelajaran yang sedang berlangsung. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Diana. Monggo Ibu Yuni. Sama-sama Bapak. Penjelasannya Bu Yuni. Belum. Untuk hal teknis itu ya itu teman-teman bisa mengatasinya sendiri karena itu lapangan sekali ya, saya tidak tahu. Tapi saya kira teman-teman sudah lama mengajar, tentu sudah bisa mengatasi hal-hal seperti ini ya. Kemudian yang saya soroti lagi-lagi soal kompetensi profesional kita ya, bahwa mengajarkan vocab itu tentu tidak ini kata artinya apa kan tidak begitu, karena vocab itu ada yang replace, can be replaced, ada reference, ada sinonim, ada antonim, ada grade of replacement, ada macam-macam. Jadi lagi-lagi saya akan terus memberi semangat teman-teman bahwa mengajarkan vocab itu harus sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi artinya kalau siswa itu membuka lewat HP itu tidak memberikan konteks mereka yang memberitahu siswa kalau ini artinya di dalam teks ini apa, ini artinya dalam teks ini apa. Contohnya kata treatment itu di dalam konteks kesehatan itu artinya pengobatan, di dalam konteks hukum itu artinya hukuman, di dalam konteks lain lagi artinya perawatan dan macam-macam. Itu ya cara mengajarkan itu sangat bergantung pada konteksnya masing-masing. Itu saja ya yang masukan untuk pengajaran. Dan kalau di SD atau SMK itu bisa menggunakan flashcard ya, kita teknik kelasnya bisa menggunakan flashcard apabila
waktunya memungkinkan. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan, ya biasanya kita langsung terangkan saja, ini dalam konteks ini artinya, ini konteks ini artinya, begitu. Dalam kalimat ini referensinya apa, dan macam-macam ya. Jadi vocab itu tidak cuma sekedar ini artinya ini, kan tidak sekedar itu. Itu saja Pak Atmo. Verifikasi apa itu? Terima kasih begini. Ya, terkait masalah reportase dari Pak mungkin saya juga kalau yang teknis lebih teman-teman lebih ini ya, kondisinya untuk itu, kemudian untuk vocab ini memang menjadi perhatian kita bersama ya, bagaimana kita meningkatkan vocab anak gitu ya. Nah, refleksi itu bisa menjadi poin penting dalam pembelajaran. Refleksi itu tidak harus anak diminta untuk membuat kalimat atau membuat teks. Ya, refleksi ketika kelas mau berakhir itu kalau Bapak Ibu membiasakan anak bisa menghafal atau merekam, ya, merekam vocab-vocab yang diajarkan di kelas. Kemudian ketika berakhir, anak masing-masing itu diminta menyebutkan kata apa tadi yang sudah kita pelajari. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus sebagai refleksi, saya yakin ya dalam 1 tahun, 2 tahun, mungkin tahun ketiga itu luar biasa efeknya. Jadi refleksi itu bisa digunakan untuk meningkatkan pusat perhatian anak pada pembelajaran. Kalau Bapak Ibu itu setiap akhir itu memberikan refleksi seperti sebutkan kata apa saja yang tadi sudah kita pelajari. Masing-masing anak ditunjuk ya. Kalau pertama mungkin kita tunjuk ya satu persatu gitu ya. Nah, kalau itu sudah menjadi budaya, saya yakin itu memberikan efek yang luar biasa terhadap peningkatan vocabulary. Nah, teknik lain untuk meningkatkan vocabulary yaitu seperti yang saya katakan di dalam systemic functional grammar itu ada yang namanya elaboration. Itu disamakan, berikan perlakuan yang sama terhadap anak. Ya. Ketika kita mengajar, berikan perlakuan yang sama kepada anak. Kemudian setelah itu extension, tambahkan vocab itu. Berikan kepada anak tambahan vocab bagi mereka yang mungkin di atas rata-rata. Tetapi mungkin dalam satu kelas itu ada anak yang luar biasa, kalikan itu dengan enhancement. Ya, ada teknik elaboration itu samakan, ada extension itu tambahkan. Kemudian enhancement itu kalikan, lipatkan bagi anak-anak yang betul-betul di atas rata-rata itu. Nah, dari refleksi itu bisa digunakan untuk elaborasi sama extension. Nah, kalau itu biasa, berikan treatment yang betul-betul itu kalikan vocabulary anak itu. Ini yang mungkin Bapak Ibu perlu diterapkan. Saya yakin kalau ini dibudayakan luar biasa efeknya. Ya Bapak Ibu mungkin sudah melakukan itu, tetapi kalau bisa dibiasakan, dibudayakan. Jadi anak-anak pasti nanti ketika berakhir saya akan menemukan ini vocab ini. Itu Bapak Ibu bisa lakukan.
ya Bapak Ibu, refleksi itu tidak harus berupa kalimat, tidak harus berupa teks, tetapi bisa berupa konteks. Ya mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Oh iya. Bukunya functional grammar, Pak. Jadi di situ ada elaboration, extension, dan enhancement. Ya, Pak Wanto, itu Pak Wanto yang bisa saya berikan mungkin dari saran-saran dari teman-teman, Ibu Yuni, dan saya bisa menjadi solusi. Ada di Pak yang baru saja Pak Arso. Jadi Ibu. Ternyata saya punya bukunya dan buku ini saya miliki sejak 2005. Ini itu sebetulnya alat untuk melihat teks gitu. Ya, jadi terima kasih Pak mengingatkan. Ini banyak referensi. Semua teks itu bisa dilihat dari sistemik functional grammar. Saya senang Ya, Pak. Maaf Pak Arso. Kalau Pak Arso mulai menerangkan itu, saya sambil melihat di samping saya ini kan buku-buku saya semua. Buku-bukunya ingat. Kayaknya ada di mana ya ini? Dari tadi kan saya nengok gitu. Oh ada di mana? Oh iya ada di sini. Jadi bagi saya ini recalling yang luar biasa Pak. Recalling keilmuan yang luar biasa. Jadi bukan hanya untuk teman-teman saja, saya juga mengambil manfaat dari yang diterangkan oleh Pak Arso ya. Recalling lagi ilmu-ilmu yang ternyata memang bagus sekali. Dan saya harus catatan-catatan saya masih ada di sini Pak. Catatan saya. Ibu, ya teman-teman, khususnya Pak Wanto tadi dari saran teman-teman silahkan nanti bisa menjadi solusi, terutama dari Ibu Yuni bisa jadikan solusi. Siap-siap. Selanjutnya ke setelah Pak Wanto siapa ya? Tadi nomor 3 ya, Mira apa ya? Iya Pak. Sudah kelihatan Pak Ibu? Sudah Bu. Ya. Sudah Bu. Ini jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktek mengajar ketiga saya. Waktunya saya laksanakan pada pukul 9 sampai 10 pagi. Kemudian jumlah peserta didik yang hadir 11 siswa. Kendala yang terjadi, yang pertama kehadiran peserta didik. Ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan. Peserta didik yang hadir seharusnya 14 orang, tapi yang hadir hanya 11 orang. Kasus permasalahan yang timbul, peserta didik yang awalnya akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang, namun karena ada 3 orang yang tidak hadir sehingga ada 1 kelompok yang hanya terdiri dari 2 orang. Kemudian yang kedua, peserta didik masih kurang percaya diri. Beberapa siswa merasa malu untuk tampil di depan dikarenakan tidak bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan benar. Kemudian kasus permasalahan yang timbul, penampilan mereka di depan kelas kurang maksimal dengan suara yang kecil dan pronunciation atau pengucapan yang belum tepat. Saya kira itu Pak, Ibu yang menjadi kendala yang saya alami dalam kelas. Ya, terima kasih Bu Wira. Monggo Pak Swanto, kemudian nanti diikuti Bu Nancy, Bu Diana, dan Pak Saiful. Ya. Pak Swanto dulu, silakan. Ya Bu, saya mau menegaskan ke poin 2 itu yang peserta didik masih kurang percaya diri. Kelas berapa Bu Wira? Kelas 7 Pak. 7 ya. Oh, berarti siswa yang selama ini di rumah ya, baru masuk ketika terbatas ini. Ya, jadi untuk kelas 7 memang kendala kita ini karena kebiasaan mereka ini
istilahnya siswa baru, kita harus punya trik untuk apa ya, untuk minimal memasuki dunia mereka itu ya. Nah, jadi persepsi yang pertama itu yang menampilkan mereka video, gambar itu yang memancing mereka untuk ya lebih percaya diri. Nah, kemungkinan untuk 3 kali 4 kali, kemungkinan kalau seperti Bu Wira yang biasanya dalam kurung apa namanya supel ya, artinya saya yakin untuk percaya diri ini akan terbentuk karena anak-anak sebenarnya mau ngomong sih cuman malu-malu ya, saya kira itu. Mau menambahkan pendahuluan kemudian gambar-gambar yang menarik itu akan lebih membuat anak-anak percaya diri ya, saya kira itu tambahnya ya sih. Terima kasih Pak Wanto. Ya, terima kasih Pak Wanto. Kemudian bisa berlanjut ke Bu Nonsi. Silakan Bu Nonsi. Iya, baik, terima kasih Pak. Untuk kendala yang dialami Bu Wira, saya juga menyoroti yang bagian kedua ini, di mana peserta didik masih kurang percaya diri. Jadi mungkin saran saya untuk Bu Wira, mungkin Ibu Wira lebih memotivasi siswa lagi supaya mereka bisa merasa percaya diri saat presentasi di depan kelas. Misalnya saya mungkin Bu Ira, bagaimana caranya untuk mengajak mereka, entah maksudnya menyampaikan ya silakan tampil saja masalah benarnya, atau ini nanti masalah di belakang, supaya mungkin untuk memotivasi mereka supaya mereka tidak merasa malu begitu Bu, kalau menurut saya. Ya, terima kasih Bu Nancy. Iya, mudah-mudahan ke depannya siswanya Bu Wira lebih percaya diri karena memang juga ini karena masih kelas 7 ya Bu. Iya Bu, iya. Iya, ya otomatis lah tingkat Baru apa ya. beradaptasi dengan teman-temannya, Iya. apalagi baru Iya. PTM terbatas di sekolah. Iya, betul Ibu. Pasti kalau kelas 7 itu kan masih ini harus belum saling mengenal betul satu dengan yang lain. Jadi ya otomatis rasa percaya diri mereka itu masih kurang. Jadi mungkin di sini Bu Wira lebih belajar bekerja keras lagi untuk memotivasi mereka dalam pembelajaran. Begitu aja Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nancy. Langsung ke Bu Diana. Silakan Bu Diana. Baik, terima kasih. Mungkin saya juga senada dengan Ibu Nonsi. Apabila ditemui dalam satu kelas ada siswa yang tidak percaya diri, pemalu. Kalau saya dari pengalaman yang saya alami di kelas, saya selalu mempersilahkan siswa yang pemalu untuk berbicara, atau kita kalau yang saya lakukan kemarin di siklus yang ketiga, mungkin itu bisa jadi semacam bayangan untuk ke depan. Di pendekatan-pendekatannya lebih ke proyek itu bagus juga menurut saya, supaya itu bisa siswa di kelas. Karena saya juga mengajar kelas 7 dan kemarin saya juga melihat bahwa siswa kelas 7 yang ada itu banyak yang tidak percaya diri, tetapi ketika mereka melakukan pengambilan video itu, mereka bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain dan mereka bisa menghasilkan video-video secara bersamaan, dan itu bisa sedikit membuat mereka yang awalnya pemalu bisa lebih rileks. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Diana. Langsung ke Pak Saiful. Silakan Pak Saiful.
Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Saiful, ya, masukan yang bagus ini ya, dari Pak Saiful, bisa untuk solusi juga Bu Wira. Kemudian semua sudah ya, monggo Ibu Yuni, pencerahan Ibu Yuni untuk Bu Wira, silakan. Baik, terima kasih Pak Arso. Ini tantangan ya, kita semua tantangan. Kelas 7 itu berarti kelas 6 dia tidak ke sekolah. Kelas 5 awal ya, kelas 5 awal sudah mulai, waktu itu lockdown ya. Sehingga sebetulnya teman-teman yang mengajar kelas 7 itu sedang mengajar anak kelas 5 SD. Luar biasa tantangannya. Ya, tantangannya luar biasa. Yang mengajar SMK ya berarti, atau SMA ya berarti dia mengajarkan anak kelas 1 SMP. Sebetulnya begitu. Baik, teman-teman semua, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan afektif, ini kan kemampuan aku atau silahkan sekarang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang didengung-dengungkan. Kemudian nanti teman-teman bisa buat best practice ini, tulis menjadi best practice. Pancasila itu ada 6 ya. 1, dan kepada Tuhan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika, yang keragaman. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian ya, profil pelajar Pancasila yang 6 itu silahkan ambil salah satu atau salah dua yang bisa teman-teman kembangkan atau atasi, sehingga siswa-siswa yang tadinya anak kelas 5 SD itu dan sekarang jadi anak SMP tiba-tiba itu mempunyai cepat berkembangnya dari rasa malu menjadi percaya diri, itu bisa cepat. Silahkan membuat satu solusi yang kemudian nanti dicatat dan kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Itu nanti akan hebat sekali. Nanti menjadi best practice untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk tampil dengan metode bla 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 gitu ya. Pokoknya teman-teman semua, segala hal yang kita lakukan itu bisa kita tulis, bisa kita jadikan artikel, bisa kita jadikan yang tindakan kelas, bisa kita jadikan best practice, bisa kita jadikan artikel ilmiah lainnya. Nah, kita sebagai guru kan memang diminta untuk mempunyai kemampuan akademis menulis. Ya, kalau tidak pernah menulis, ya bagaimana mengajarkan menulis? Gurunya saja tidak pernah menulis. Nanti saya cari tulisan saya yang dipublish di Jawa Pos ya, saya kirimkan nanti. Ini saya cari-cari kemarin filenya di mana karena saya punya banyak sekali. Nanti saya carikan tulisan saya tentang pengajaran berbasis penilaian ya. Begitu Pak Arso. Terima kasih Bu Yuni. Ibu Yuni, terima kasih. Bu Wira sudah dapat masukan banyak ini ya, dari Ibu Yuni, dari Pak Saiful, Pak Wanto, ya mungkin memang betul apa yang dikatakan Ibu Yuni. Ya, ini tantangan yang luar biasa ya bagi pengajar kelas 7, dan kalau SMA berarti kelas 10 ya itu ya. Kelas 10 ya. Jadi saya sendiri itu menganggap pesimis juga untuk melakukan kira-kira gimana ya. Saya itu batin tuh itu.
gimana ya ini kira-kira anak ketika masuk sekolah itu apakah budayanya nanti bisa kembali seperti semula? Ya, saya melihat anak di rumah hanya main game terus gitu ya. Makanya tidak pada Pak Wanto tadi ada yang main HP itu ya anak sebetulnya sudah gatel juga itu pengen main game itu sebetulnya mungkin. Iya Pak. Ya. Nah ini pengaruh masa pandemi juga Pak. Ya memang kalau di sekolah kalau bisa yang Pak Wanto ini mungkin memang saran dari Bu Wira tadi memang ada betulnya ya. Sementara memang anak harus puasa HP dulu kalau di sekolah untuk mengubah budaya itu ya, mengembalikan budaya yang tadinya di sekolah itu anak bisa fokus, kemudian selama pandemi ini anak bermain HP terus. Nah kalau diberi kesempatan katakanlah di sekolah dia pegang HP, gatel itu Pak Wanto tangannya itu, rasanya pengen main HP. Nah ini mungkin perlu kita budayakan Bapak Edi untuk sementara waktu, bagaimana membalikan budaya kembali ke budaya yang lalu, sehingga di sekolah itu kita paksakan anak tidak boleh memegang HP ini kalau kita ingin mengembalikan budaya itu. Nah, Bu Wira ini termasuk salah satu yang yang memiliki tantangan besar karena memegang kelas 7. Ini Bu Wira yang dikatakan Bu ini tadi cukup menantang juga ya untuk bisa dilakukan. Bagaimana mengubah ini sebetulnya adalah yang paling berat adalah mengubah budaya. Mengubah budaya ini yang paling berat. Nah, saya yakin dengan kemampuan Bu Wira yang saya melihat luar biasa ya ketika di kelas, Bu Wira bisa melakukan itu. Ya, memang dalam bahasa Inggris itu beda dengan bahasa Indonesia. Dalam artian kalau bahasa Indonesia mungkin anak kepercayaan dirinya ada, tapi dalam bahasa Inggris mereka memiliki kepercayaan yang cukup rendah. Mereka menganggap diri mereka tidak bisa bahasa Inggris. Nah, kelas 7 adalah kelas yang paling dasar untuk meletakkan fondasi pemahaman terhadap bahasa Inggris. Karena ini krisis yang terjadi di negara kita, krisis itu yang dirasakan adalah di kelas 7. Karena di SD tidak ada bahasa Inggris. Nah, disinilah tantangan Bapak Ibu seperti Bu Wira, bagaimana mengajarkan teks, ya, sedang tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita sadari bersama. Semoga bahasa Inggris di SD itu kembali ada lagi. Ya, karena memang dari nasionalisme itu mungkin kurang, tapi bahasa Inggris penting gitu ya untuk internasionalisme itu. Nah ini Bapak Ibu monggo nanti Bu Wira, saya yakin Bu Wira punya kemampuan. Nah, latih ke anak apa yang disarankan Pak Saiful yaitu pronunciation. Bagaimana melatih pronunciation? Ya, satu yang paling banyak diberikan adalah listening. Mulailah dengan video, mengajar dengan video itu akan menyenangkan untuk anak-anak. Cari video-video yang betul-betul menyenangkan untuk anak. Saya yakin ketika anak terbiasa untuk mendengarkan video, mendengarkan film-film atau katakanlah video-video pembelajaran, saya yakin mereka akan terekam dengan baik ya kalau dimulai dengan listening. Nah ini pronunciation akan terbangun. Kemudian ketika Bu Wira kelas kemarin saya lihat Bu Wira sudah
partisipasi siswa sudah sangat bagus, ya, sudah mulai meningkat. Bangun itu partisipasi, ya, partisipasi kelompok, ya, terutama kelompok besar. Ya, kalau bisa nanti dari kelompok besar menjadi kelompok yang lebih kecil, menjadi kelompok yang kecil lagi. Nah, ini kalau bisa dibangun di partisipasi. Ya, dengan demikian seperti yang disarankan itu kita untuk katakanlah maju. Nah, ini adalah pembentukan budaya anak percaya diri. Nah, kelemahan bangsa kita itu kalau kita mengikuti seminar, mengikuti FGD, mengikuti diskusi dalam forum internasional, itu kalah dengan orang Afrika. Orang Afrika itu kalau diskusi, wah, luar biasa. Tetapi cara berpikir mereka dengan kita itu lebih dalam kita, betul. Jadi orang Afrika itu kalau kita mendengarkan mereka bicara, itu kita dengarkan terus, ya. Kita dengarkan terus, kemudian kita nanti kita akan mendapatkan suatu poin. Nah, di situ mereka akan sebetulnya orang Indonesia itu nggak mau bicara, tetapi ketika bicara orang Indonesia itu lebih ini, ya, lebih idenya lebih keluar. Nah, kelemahan bangsa kita, ya, itu kalau di forum internasional itu lebih banyak diam. Nah, ini bagaimana mengubah budaya ini dari SMP, ya, paling tidak dari SMP, karena bahasa Inggris itu ada di SMP. Ubah itu, ya, Bu Wira, budaya ini. Ya. Budaya mendengarkan itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana kita mengubah budaya yang mendengarkan menjadi budaya yang aktif bicara di dalam forum-forum diskusi. Nah, ini budaya ini perlu diterapkan. Pak Saiful sudah menerapkan itu, ya, ya, sangat penting, ya, kita menerapkan agar anak bisa berani tampil di depan. Kalau itu dilakukan terus-menerus, saya yakin Bapak Ibu akan mendapatkan output yang luar biasa ketika menanamkan partisipasi. Begitu, Ibu Wira. Terima kasih Pak masukannya. Berikutnya, setelah Bu Wira siapa, ya? Tadi setelah Bu Wira siapa? Pak Saiful apa, ya? Pak Saiful. Saiful mungkin, Pak. Jadi Pak Saiful, monggo Ya, Pak Saiful. teman-teman sambil menunggu Pak Saiful, saya sudah kirim tulisan saya yang sudah tayang di Jawa Pos itu 2, ya, sesederhana itu saja. Itu bimbingan Pak Ardian. Pak Ardian itu Kepala Sekolah SMK Tuntang, ya, sudah beberapa waktu yang lalu. Dikirim di grup itu? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oh, ini. Jadi terima kasih Bu Yuni. Ya, Nanti ada apa, Bu Nanti? Bisa, Pak. Bisa. Bu Nanti raise hand, kenapa? Ya. Kepencet, Bu. Atau bekerja.
Ya, Bapak Ibu, monggo bisa dimulai dari Bu Nonsi, kemudian Pak Suwanto, Bu Wira, Bu Diana. Ya. Silakan, mungkin Bu Nonsi. Ya, baik, terima kasih Pak. Oh ya, coba yang di poin kedua itu Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Yang poin kedua tadi Pak, apa kurang apa tadi itu? Iya. Guru praktik kurang bisa mengenal nama murid karena memakai masker. Pak Saiful di kelas berapa kemarin ya Pak? Oh, Mbak. Maksudnya barusan mengajar di kelas ini, Pak? Oh, begitu ya, Pak. Jadi maksudnya di sini Pak Saiful belum hafal apa nama-nama muridnya ya, siswanya. Iya. Kalau jumlah siswanya, Pak, banyak, Pak. Oh, 27 ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya itu Pak Saiful lebih apa ya, lebih bisa melakukan pendekatan lagi ke siswanya supaya bisa mengenal siswa lah. Maksudnya menghafal nama-nama siswa begitu, Pak. Iya, mungkin karena Pak Saiful juga mau apa ini kelas baru, jadi mungkin dari kelas 1 enggak pernah ajar Pak ini siswanya. Kelas 1 tuh kelas 2. Oh, baru mulai ya Pak. Oh ya. Iya, betul betul betul. Kadang juga perubahan siswa sudah dilupai apa muka siswa juga sudah ini karena terlalu lama baru berjumpa dengan mereka. Ya mungkin ya saran saya mungkin Pak Saiful nanti lebih apa ya melakukan lagi pendekatan kepada siswanya supaya bisa Pak Saiful bisa lebih menghafal lagi apa nama-nama siswanya maupun wajah-wajah siswanya ya Pak.
Ya, kemudian nomor 3 ini apa ya Pak? Masih ada siswa yang miskonsepsi tentang past continuous ya Pak? Oh iya Pak. Maksudnya miskonsepsinya di sini Pak yang bagaimana? Maksudnya apakah penggunaan verbnya atau bagaimana ya Pak? Oh iya iya betul betul betul. Iya berarti maksudnya siswanya berarti mereka mengalami kesulitan dalam ininya ya Pak. Struktur kalimatnya ya Pak. Iya. Iya, jadi saran saya, karena saya juga alami seperti ini, Pak. Jadi kita mungkin sini sama-sama belajar bagaimana caranya untuk mungkin lebih mengenalkan siswa lagi tentang maksudnya kata-kata kerja yang digunakan misalnya kalau saya kemarin itu dalam present perfect, ya mungkin saya lebih memperkenalkan mereka tentang bentuk-bentuk kata kerja ketiga. Jadi ya mungkin juga Pak Saiful sama dengan ini karena Pak Saiful bahas past continuous jadi mungkin Pak Saiful lebih memperkenalkan lagi tentang kata-kata kerja dalam bentuk past continuous. Begitu saja saran saya Pak. Maaf ya Pak kalau saran saya ini kurang. Iya Pak. Ya begitu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nosi. Lanjut ke Pak Saiful, Pak Suwanto. Monggo Pak Suwanto. Ya, kalau mengenai belum mengenal murid memakai masker ya kemungkinan sama halnya Pak Saiful. Ya, apalagi yang nggak pakai masker, kalau saya pribadi sih sebenarnya sulit untuk menghafal namanya orang secara bersamaan. Ya, misalnya ini untuk kelas 10 saja saya harus menghafal hampir 300 orang, ya, 300 siswa ya. Jadi kemungkinan untuk setiap hari kenal itu agak susah. Ya, jadi untuk kemungkinan itu paling yang siswa yang menonjol saja, entah itu menonjol karena agak bisa menjawab atau yang biasa agak kurang memperhatikan itu biasanya dihafal. Ya, ya misalnya kita hafal biasanya kan yang berkebutuhan khusus ya, misalnya ya itu kita sebut nakal itu. Nah, kita sering hafal itu namanya. Ya, ya, ya untuk masalah miskonsepsi ini ya berarti Pak Saiful perlu ada materi remedial. Ya untuk hal ini. Ya, ya Pak Saiful ya. Ya, berarti memerlukan materi remedial ya, kayaknya. Ya, karena masih ada siswa ya. Ini kan berarti ya minimal 1-2 itu kan berarti harus ada yang remedial itu. Ya, untuk minimal memberikan tuntas pelajarannya itu. Ya, kenapa ya? Ya, kalau saya pribadi sih kalau pas continuous itu mengajarkan pas continuous itu agak susah ya karena biasanya siswa itu menghayal dulu. Ya, kemarin apa ya? Gitu ya. Ya, ketika sedang apa itu agak susah untuk memberikan ini karena ya masing-masing siswa itu biasanya ada keterbatasannya, saya kira itu Pak Saiful. Ya, masukan yang bagus ya Pak Saiful dari Pak Wanto. Silakan bisa melanjutkan. Terima kasih Pak. Yang kedua, yang memang agak itu ada 20-an lebih. Berarti nggak dibagi dua ya Pak? Nggak dibagi sesi maksud saya, PTM-nya. Jadi memang agak susah untuk mengenal, apalagi pakai masker ya Pak. Iya. Jadi kemudian yang ketiga masih ada siswa yang masih miskonsepsi tentang
past continuous. Jadi ini mengenai materi Bapak. Mungkin solusinya Bapak lebih memberikan materi percakapan yang mengaitkan tentang kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi anak-anak lebih mudah memahaminya kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi cari teks yang berkaitan dengan kehidupannya. Saya kira seperti itu, Pak. Ya, Pak. Berikutnya lagi Pak Arso, silakan Pak. Berikutnya lagi tadi siapa? Saya, Bu. Silakan Bu Diana, langsung saja Pak Arso. Mungkin Baik, Bu. Pak Arso. Kalau saya melihat semua teman-teman sudah memberikan saran berdasarkan apa yang sudah mereka alami dengan pengalaman mereka, saya mungkin sedikit menambahkan juga di bagian kedua itu. Kalau saya pengalaman pribadi, saya juga mengajar kelas 7 dan sejak kegiatan PPG ini saya juga jarang masuk, sehingga beruntungnya saya dibantu oleh teman-teman mahasiswa. Tetapi sesekali saya masuk, saya pun tidak hafal nama anak-anak siswa yang saya juga, apalagi pakai masker seperti yang dialami oleh Pak Saif. Sekian lama saya tidak tahu, kelas 7 sama sekali saya tidak hafal satupun. Jadi mungkin dengan cara melihat daftar hadir, kita bisa mengacak mereka menggunakan pakai nama saja, tidak usah harus langsung mengenal mereka, tetapi pakai nama saja bisa. Mungkin dengan cara begitu kita bisa pembelajaran yang kita harapkan, di mana siswa bisa aktif di kelas, kita pakai nama secara panggil nama mereka secara acak bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Yang lain, yang masalah ketiga, saya rasa teman-teman sudah memberikan masukan yang cukup baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Diana. Tadi saya sempat terlempar ya. Ini tidak lengkap tadi dari mendengarkan dari Bu Ira tadi. Baik, Bapak Ibu, monggo pencerahan untuk Pak Saiful, monggo di pencerahannya terutama dari Pak Arso. Kalau saya penggelapan. Jadi saya penggelapan. Bagus Ibu video. Ya, itu videonya bagus nih Bu. Itu saya dapatkan anak Afrika nih. Ya, dan itu banyak sekali nanti kalau di sana, dan bagaimana bahasa Inggris itu kan sekarang kan tidak lagi native like oriented kan Pak, karena bahasa Inggris dipakai oleh negara dengan dialeknya masing-masing, dengan aksennya masing-masing. Tapi understood begitu ya, acceptable and understood, seperti itu. Dan itu lucu semua, Mark Angel itu lucu semua videonya. Sangat menggambarkan culture mereka sebetulnya, walaupun bahasa Inggrisnya seperti itu, tapi sangat bisa diterima, sangat bisa dipahami. Baik ke Pak Saiful, tapi sebetulnya tetap bahwa ini masukan untuk kita semua ya, untuk teman-teman semua ya. Dan tadi saya tetap mengamati kalau soal teknis, ya oke, teman-teman semua bisa mengatasi di tempatnya masing-masing. Nah, kalau soal kompetensi profesional ya tadi ke continuous, pas continuous, betul kata Bu Ira tadi, berikan dialog-dialog yang banyak. Contohnya kalau dialog-dialog yang banyak, saya tuh suka kalau memberikan dialog anak-anak yang minta untuk berekspresi sesuai dengan ekspresinya masing-masing. Kan anak-anak biasanya, where did you go, kan begitu kan, gitu. Mana ekspresinya? Biasanya saya bilang gitu. Terus, ayo ekspresi sedih, where did you go? Ekspresi gembira, where did you go? Ekspresi cuek, where did you go? Hanya dengan itu, padahal saya ingin menekankan mereka familiar dengan kata where did you go. Hanya itu, tapi kan tidak monoton ya. Ada yang dengan marah, where did you go? Itu ekspresinya, walaupun yang maksud kita adalah repeat ya, repeat terus dengan satu kata bisa 2, 5, 6 anak mengulang, itu akan masuk ke dalam
ingatan mereka. Terus berikan saran sendiri saja untuk hal ini, untuk menekankan penggunaan past continuous, tapi kan sebetulnya tidak mengajarkan past continuous. Yang diajarkan bagaimana menceritakan sesuatu yang sudah lewat, kan begitu, bukan mengajarkan past continuous, terutama digunakan rumus past continuous gitu ya. Nah, misalnya kamu kemarin kalau cerita sama temanmu yang kejadian kemarin gimana? Kamu kemarin ngapain misalnya begitu? Diberikan dialog misalnya gini, I was looking at you yesterday. Were you? Sorry, I was busy. What were you doing? I was sleeping. Oh my God. Nah, seperti itu. Kemudian I was sleeping-nya digarisbawahi. Oke, ganti semua anak-anak nih. Percakapannya tetap, tapi kata kerjanya berubah-ubah, tubuhnya berubah-ubah. Sudah itu saja sebetulnya. Nah, ini bisa masuk ke problem based learning atau project based learning. Anak-anak diminta untuk membuat kalimat-kalimat seperti ini dengan perubahan. Ini sebutannya apa dulu ya Pak? Namanya ya Pak, merubah sebuah kata substitution drill ya Pak, kalau nggak salah ya. Substitution drill. Nah, ini seperti ini. Jadi tergantung kita nanti kepengen mengubah apa, digarisbawahi saja yang akan kita ubah gitu. Atau anak-anak mau mengubah apa, kayak kalau misalnya I was, ya we were, seperti itu dirubah. Jadi tidak perlu menjelaskan pada siswa ini kata kerja ini ketemu di ini bentuknya ini, tidak usah seperti itu, langsung saja dengan menghafalkan dialog-dialog dan substitution drill. Ini untuk project based learning bagus sekali ya. Kemudian teknik yang digunakan nanti bisa dengan flashcard atau bisa dengan itu tadi diskusi kelompok. Dalam menghafal anak, saya guru paling buruk dalam menghafal anak. Sama seperti Pak Wanto, saya mengajar 12 kelas, 36 anak per kelasnya. Sehingga kalau saya tidak tahu, saya tidak mengatakan, namamu siapa, saya nggak pernah mengatakan begitu. Tapi Ahmad sini. Bu, saya bukan Ahmad. Misalnya saya Hafid. Oh ya Hafid, sorry lupa. Padahal saya memang tidak tahu. Jadi kan saya tahu dia namanya Hafid. Biasanya anak kan recorrection gitu. Kalau dipanggil Ahmad dia bingung gitu. Saya bukan Ahmad. Terus siapa? Hafid. Oh ya Hafid. Udah gitu aja. Kita sok tahu, guru itu menang sok tahu. Sama kalau yang di depan. Iya, Anto ayo pindah ke depan gitu misalnya ya gitu. Anto apa saya Bu? Ya kamu. Anto yang itu Bu, ya sudah Anto ya. Udah gitu aja. Jadi malah gergeran di kelas karena gurunya tidak hafal namanya. Makanya saya sering ditipu sama anak-anak yang namanya Anto dikatakan Hafiz, yang Hafiz dikatakan Anto. Dan mereka memang bersekongkol untuk itu. Terus saya bilang Anto yang datang Hafiz, tapi saya tetap tidak tahu kalau itu Anto. Nah itu senangnya menjadi guru ya, senangnya menjadi guru di kelas. Baik Pak, saya kira itu masukan dari saya, penggelapan dari saya. Sekarang pencerahannya dari Pak Arso. Terima kasih. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Yuni. Bisa jadi solusi untuk Pak Saiful. Ya, betul Bapak Ibu yang dikatakan Ibu Yuni, bahasa Inggris saat ini orientasinya tidak pronunciation-nya tidak harus American, tidak harus British ya. Karena kiblatnya sudah berubah ya. Jadi pada sistem functional linguistik yang di HLD ini tidak menekankan pada pronunciation, karena dalam pertemuan internasional kadang kita memang melihat bahasa Inggrisnya itu budaya berbeda-beda ya. Kalau orang Amerika itu mengatakan learner, itu Lena. Ya, saya pertama kali mendengar pas diskusi Ibu dengan orang Afrika itu pertama mendengar kata Lena. Lena itu apa? Ternyata dia ingin mengucapkan learners, ya learner. Ya. Jadi learner itu dia mengatakan Lena. Kemudian opportunity itu
opportunita, ya. Ini kita bahasa orang Afrika, ya. Ketika ER itu jatuhnya pada A, ya. Learner, lena, ya. Opportunity, opportunita. Jadi itu sering diucapkan oleh orang Afrika. Maka betul yang dikatakan Ibu ini, saat ini sebetulnya tidak harus fokusnya tidak bahasa Inggris yang standar. Kalau bahasa Inggrisnya standar, nanti ketemu orang Afrika, ketemu orang Mesir, itu itu yang dikatakan apa? Ternyata bahasa Inggris kita itu kalau kita ke konferensi internasional itu bahasa Inggris kita bagus sekali. Ya, kita betul-betul bagus sekali kita itu. Karena kita pronunciation-nya lebih menekankan ke British, ke Amerika. Tapi kalau mereka itu warna-warni itu bahasa Inggrisnya. Ya. India lebih parah, Pak. Ya, India. Paling parah itu Afrika. Ya, paling parah itu Afrika. Dan bahasa Inggrisnya itu ya bahasa Inggris tapi pronunciation of Afrika. Tapi kita harus memahami mereka karena memang itu bahasa Inggris, ya, walaupun bahasa Inggris Afrika. Gitu. Ya, itu kenapa sekarang kita tidak harus menekankan pada pronunciation karena kiblatnya sudah berubah, tidak lagi kiblatnya Amerika, British, tetapi kiblat kita sudah Australia. Bahasa Inggris kita kiblatnya sudah Australia. Ya, baik. Ya ini ada memang kalau ada anekdot ya, orang Australia itu kalau mengatakan today itu today, ya today. Ya pernah ada anekdot yang mengatakan you come here today, gitu. Ya, kelihatannya itu ya. Do you come here today? Gitu. Nah, kebetulan orang-orangnya ingin berobat ke dokter. Dokternya mengatakan, do you come here today? Itu marah itu orangnya. Nah, karena apa? Mau di situ mau berobat, dikatakan mau mati ya. Nah, ini ya memang anekdot yang memang penting ya pronunciation, tetapi bagaimanapun tidak fokusnya tidak ke pronunciation itu, karena memang beda. Dari bangsa yang satu, bangsa lain, negara satu, negara lain itu beda pronunciation. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terdengar di situ enggak? Halo? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Yang So we are from group 7. suara mahasiswa saya di kelas lain terdengar di situ enggak? Kedengaran, Pak. Enggak? Aduh. Sangat jelas. Ya. Sangat jelas, Pak. Ya, ini coba saya. Ya, baik, ini ada jam ngajar jadi double. Ya. Baik. Pak Arso berpoligami. Wah, ini harus berjalan semuanya, ya. Harus adil loh, Pak. Ya. Tapi sudah saya buka itu, tinggal lanjut. Baik, untuk Pak Saiful ya, tadi kelihatannya tenses kasusnya sama dengan Bu Nomsi. Mungkin bisa dipraktekkan itu ya Pak Saiful yang mengajarkan tenses dengan cara berdiskusi. Kemudian terkait dengan tadi permasalahan yang paling pokok sudah dikasih solusi Bu Yuni kalau sama teman-teman, mungkin itu aja Pak Saiful dari saya.
Ya, tadi saya menegaskan saja betul apa yang dikatakan Bu Yuni, kalau sekarang pronunciation tidak menjadi pokok perhatian karena memang pengajaran sekarang kiblatnya sudah tidak American English, sudah tidak British English, tetapi sudah ke Australia dengan pendekatan sistem functional linguistik. Itu diharapkan anak bisa bicara bahasa Inggris tanpa rasa takut, ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai mengajarkan pronunciation sering menyalahkan anak, kemudian mengajarkan grammar sering menyalahkan anak, ya. Yang terpenting adalah bagaimana anak itu outputnya bisa bicara, bisa menulis bahasa Inggris. Nah, di situ akan timbul keberanian anak untuk berekspresi termasuk tadi bisa mengatasi masalah yang dialami Bu Wira. Ya, terkait dengan pendekatan yang saat ini diharapkan Bapak Ibu tidak fokus ke grammar. Jadi kalau anak nanti diminta untuk grammar sedikit-sedikit salah, salah, ya, anak tidak bisa bicara. Nah, tekanannya adalah pada additional, ya, additional meaningnya, bukan textual meaningnya. Jadi lebih ke bagaimana anak itu mengungkapkan ide, ya. Ya, misalkan ke sekolah ada yang mengatakan I ride to school, ya, I bike, ya, atau I went to school, ya. Di situ ide-ide itu. Mungkin ada yang I drive to school, ya. Nah, ini sebetulnya yang yang harus dikembangkan, ya, oleh Bapak Ibu sehingga tidak pada grammar yang ditekankan. Kalau tekanannya pada grammar, nanti anak tidak bisa bicara. Sidik-sidik salah, sidik-sidik salah. Maka lebih ke additionalnya. Begitu nih, Bapak Ibu, Pak Saiful, mungkin juga Bu Wira tadi bisa melakukan ini. Kemudian selanjutnya setelah Pak Saiful siapa? Budiana, Pak. Budiana, Saya, silakan Pak. Budiana. Pak. Kelas saya tidak, suara dari kelas sebelah tidak masuk ke ini, sudah itu tidak mengganggu, ya? Tidak, Pak. Baik, terima kasih. Guys. Oh iya, tadi seperti tadi yang tadi opportunity, ya, ope itu menggunakan er, ya. Kalau orang Afrika itu mengatakan opportunity, ya. Jadi karena opportunity itu er, maka er-nya berubah menjadi a, opportunity. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, jurnal mengajar dan kasus pelaksanaan praktik mengajar ketiga yang sudah saya laksanakan, tepatnya saya laksanakan pada tanggal 17 November 2021 di SMP Negeri 1 Kupang Timur dan dalam bentuk luring. Waktu yang saya ambil untuk praktek jam 11.20 sampai 12.53
atau pas siswa-siswi dipulangkan atau pas itu jam sekolah berakhir, sehingga saya lakukan di waktu siang hari. Kompetensi dasar yang dipakai, yang saya ajarkan, bisa teman-teman semua baca, Bapak Ibu baca di sini. Indikatornya juga jumlah peserta didik yang hadir pada saat saya melakukan praktik mengajar adalah 12 orang peserta didik. Menyangkut kendala yang terjadi selama saya praktik adalah praktik yang saya adakan, kalau semula saya adakan pada waktu pagi hari, saya pindahkan ke siang hari karena pada waktu pagi hari masih ramai siswanya, apalagi menjelang ujian semester, banyak guru yang materinya sudah selesai menyebabkan siswa-siswinya banyak yang berkeliaran. Kemudian saya di PPL ketiga ini saya ambil jam siang, dan kendala yang terjadi ini semua ruangan kecuali ruangan tempat saya praktik yang masih terbuka, juga ruangan tertentu saja yang masih terbuka. Sebelumnya saya tidak masuk sekolah, sehingga kurang koordinasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah berhalangan hadir di sekolah karena sedang dinas, sehingga kunci ruangan dipegang oleh kepala sekolah, kunci ruangan tertentu. Jadi mungkin dari video yang saya tampilkan beberapa waktu yang lalu, mungkin ada siswa-siswi yang mengambil gambar mungkin dari luar ruangan, itu dikarenakan kunci ruangan perpustakaannya tidak terbuka, tidak ada, penjaga sekolah tidak memegang, itu kepala sekolah yang pegang. Yang kedua, praktek diadakan pada waktu siang hari, sehingga guru dan siswa kurang bersemangat. Saya juga termasuk kurang bersemangat, karena sebelum saya mengadakan praktek pengajaran, saya juga melakukan aktivitas yang juga cukup menguras energi di luar sebelum saya datang ke sekolah. Sehingga itu permasalahan yang timbul adalah guru dan siswa pada awal pembelajaran terlihat lesu. Teman-teman bisa melihat pada waktu saya datang, keadaan saya seperti itu karena memang saya dalam keadaan yang lesu karena aktivitas sebelum saya datang ke sekolah banyak. Kemudian yang ketiga adalah pada saat awal pengambilan gambar terjadi insiden di mana tripod saya patah. Untuk tripod saya sudah pergunakan dari pembelajaran kedua, namun yang kedua itu 2 orang yang mengambil gambar, sehingga saya mengambil gambar dari yang pertama yang tidak menggunakan tripod, sehingga gambarnya tidak stabil atau bergerak-gerak, sehingga pada saat pengambilan untuk video yang ketiga ini saya menggunakan satu saja HP untuk merekam, dan tripod yang saya gunakan patah, sehingga pengambilan gambar langsung dengan cara manual tanpa tripod, sehingga teman-teman bisa melihat bahwa gambar yang saya tampilkan melihat bergerak-gerak. Mungkin itu kasus yang saya alami. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, baik, dari Bu Wira ke Peneliti, kemudian Pak Suwanto, Pak Saiful. Ya. Silakan Bu Wira. Ya, terima kasih Pak. Untuk masalah yang pertama, karena kepala sekolahnya dinas keluar dan kunci ruangan tertentu dipegang oleh kepala sekolah, sehingga Ibu tidak bisa membuka pintu ruangan tersebut ya Bu. Jadi alternatif solusinya mungkin ya memang harus ada koordinasi lebih awal ya Bu sebelum mengadakan praktek pembelajaran. Kemudian yang kedua, praktek diadakan pada siang hari. Nah ini sama dengan kasus saya yang video yang kedua, saya lakukan pada siang hari, memang agak sulit untuk
siswa karena siswa sudah merasa lelah karena aktivitas belajar yang dari pagi, kemudian harus dilanjut lagi praktek pembelajaran yang siang hari. Jadi mungkin saran saya Ibu bisa melakukannya di awal hari, di pagi hari. Nah, kemudian yang ketiga, tripod patah pada saat menyetel. Nah, ini insiden yang betul-betul kita tidak bisa menyangka akan terjadi ya Bu. Iya, Bu. Ya mungkin kalau misalnya diambil melalui HP, melalui gambar langsung direkam dengan bergerak-gerak itu mungkin memang agak sulit. Pasti akan goyang videonya kalau tidak memakai tripod. Saya Iya, kira Bu. saya cukup Bu. Ya, baik Bu Wira, silakan Bu Nonsi. Iya, baik, terima kasih Pak. Ini yang pertama, praktek diadakan pada waktu jam sekolah berakhir, di mana itu kepala sekolahnya sedang dinas keluar. Maksudnya Ibu, maksudnya apakah kuncinya itu tidak diberikan kepada penjaga sekolah untuk pegang kunci atau bagaimana ya Bu? Atau memang harus kepala sekolah yang bawa kunci begitu Pak Bu? Di sekolah kami, kepala sekolah memegang kunci tertentu, Bu, karena kunci perpustakaan terhubung dengan ruang lab. Jadi untuk antisipasi keamanan, biasanya kepala sekolah yang memegang kunci tertentu. Contohnya kunci perpustakaan yang terhubung dengan lab komputer. Oh iya, Ya. oh begitu ya Bu, ya memang juga berarti seperti saran Wira tadi, berarti harus misalnya kalau misalnya rencananya mau diadakan besok, berarti jauh-jauh hari harus berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Bu. Iya. Karena hanya kepala sekolah yang pegang kunci, saya pikir kuncinya itu bisa diberikan ke siapakah guru yang ditugaskan kah atau penjaga sekolah kan supaya ada kunci cadangan begitu. Ternyata tidak ya Bu. Iya, dipegang sama beliau. Dipegang sama iya ya. Jadi ya seperti saran Ibu Wira tadi ya, harus berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah saat mau memakai ruangan yang kepala sekolah pegang kuncinya ya. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, praktik diadakan pada siang hari, ini juga sama waktu saya PPL 3 ini Bu, saya juga adakan pada siang hari sehingga ya siswa kelihatan lelah. Ya mau bagaimana. Jadi ya mungkin seperti saran Wira juga tadi ya, mungkin lebih awal, tapi kadang juga kita adakan pada awal lebih awal, misalnya jam-jam 8 ya, kadang teman-teman yang lain juga teman-teman yang di luar itu juga bikin berisi ribut. Jadi Iya, serba salah, karena di sekolah saya juga begitu Bu. serba salah, Bu. Iya, kadang kita sudah suruh pulang, mereka juga tinggal-tinggal, baru mereka juga mengganggu, berteriak-teriak dan segala macamnya, mereka perempuan. Begitu juga yang saya alami Bu. Jadi kita serba salah. Iya, Bu. Kalau misalnya kita adakan siang, ya memang anak-anak yang itu di pembelajaran memang merasa lelah, juga mungkin mengantuk, tapi ya mau bagaimana lagi Bu untuk mencari keamanan, menghindari suara musik. Lebih aman siang hari ya Bu. Iya betul Bu. Makanya saya aman. biasa ambil siang-siang hari, maksudnya kalau anak-anak sudah pulang, jadi karena mereka juga kita teriak-teriak. Saya juga kasih mereka minuman. Iya. Kalau saya minum saya air belikan putih nasi saja. Aqua. Kalau Iya, saya saya belikan bagikan. nasi. Daripada lesu dan saya tidak bersemangat, saya kasih itu saja. Saya masih cari sebelum saya praktek, saya mencari sehingga saya kelihatan lesu sekali. Soalnya warung kiosnya sedikit jauh, jadi ya panas sehingga kelihatan lesu. Gurunya, siswanya semuanya lesu. Iya Bu, kalau saya Bu, karena saya juga siang, walaupun juga misalnya kadang saya lakukan jam 9, saya tetap pesankan nasi dari warung. Jadi sorenya itu memang saya sudah hubungi warungnya supaya diantar. Begitu Bu, supaya Ibu tidak terlalu capek. Misalnya kalau misalnya mau pesan-pesan begitu ya hubungi saja warungnya gitu. Maksudnya sorenya itu supaya mereka warungnya itu yang maksudnya orang-orang dari warung itu yang antar langsung ke tempat Ibu. Iya. Saya setelah pembelajaran saja, saya kasih kue. Setelah pembelajaran saya kasih kue. Itu saja. Iya Bu, kalau saya belikan nasi mereka Bu. Jadi setiap
mengadakan PPL itu ya harus belikan nasi dengan minuman. Jadi ya, iya, supaya mereka juga semangat, mereka juga tidak lapar. Begitu. Kemudian yang masalah ketiga ini ya, itu sudah yang saya bilang tadi, kadang kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi ada-ada saja kendalanya. Jadi kadang masalah itu juga tidak bisa dihindari. Ya begitu saja Bapak dari saya. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Nungsi. Monggo Pak. Pak Wanto. Siap. Saya kira untuk kendala teknis saya kira sudah teratasi dengan adanya hasil video yang diupload Bu Diana. Jadi saya kira sudah ada ditanggulangi. Kemudian ada pun kelemahan-kelemahan teknis seperti yang dibicarakan tersebut, ya bisa jadi acuan akan lebih bagus lagi ketika nanti kita ada UKIN, Bu Diana ya. Iya Pak. Ya, mungkin perlu persiapan yang matang kita semua untuk mempersiapkan seperti tadi tripod, ya semacam ruangan, ya mungkin lebih banyak ke konsultasi dengan yang berwenang, ya. Kalau misalnya dalam hal ini kepala sekolah ya, kita lebih komunikasikan terlebih dahulu untuk meminta izin. Saya kira itu Bu Diana. Iya Pak, terima kasih. Bu Nunsi, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, baik Pak Saiful. Terima kasih Pak Wanto. Monggo Pak Saiful.